warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah keperawatan gawat darurat akan berbagi sedikit mengenai apa sih itu penyakit infrak miokard akut. Untuk lebih memperjelas materinya, kita masuk dalam pembahasan materi infrak miokard akut. Oke, di sini kita bahas yang pertama definisi. Definisi atau pengertian mengenai infrak miokard akut atau orang awam bilang IMA. Infrak miokard akut adalah nekrosis miokard. Nekrosis miokard ini adalah kematian pada sel-sel otot yang terdapat di jantung dan membentuk lapisan tebal di antara lapisan epikardium luar dan lapisan epikardium dalam. Akibat dari nekrosis miokard ini, aliran darah ke otot jantung ini menjadi terganggu. Hal ini bisa juga disebabkan karena trombus atau terjadi pembekuan pada arteri koroner oleh ruptur plak yang dipermudah terjadinya oleh faktor-faktor seperti hipertensi, merokok, dan hiperkolesterolemia. Selanjutnya di sini ada beberapa para ahli yang mendefinisikan infrak miokard akut. Di sini ada Huda dan Gallo pada tahun 1997. Akut miokard infrak adalah penyakit jantung yang disebabkan karena sumbatan pada arteri koroner. Sumbatan akut terjadi karena adanya arteri sklerotik pada dinding arteri koroner sehingga penyumbatan aliran darah ke jaringan otot itu terganggu. Lalu menurut Brunner dan Sturat pada tahun 2002, infark miokardium mengacu pada proses rusaknya jaringan jantung akibat suplai darah yang tidak adekuat sehingga aliran darah koroner berkurang. Kita masuk dalam etiologi atau penyebab dari infrak. Terjadinya infrak miokard akut biasanya dikarenakan arteriosklerosis, pembuluh darah koroner. Arteriosklerosis itu adalah menumpuknya lemak, kolesterol, dan zat-zat lain di dalam dinding arteri sehingga terjadinya penimbunan plak kolesterol di dinding arteri yang menyebabkan terhalangnya aliran darah. Dan juga nekrosis miokard akut terjadi akibat penyumbatan total arteri koronaria oleh trombus yang dibentuk pada plak arteriosklerosis yang tidak stabil. Juga sering mengikuti ruptur plak pada arteri koroner dengan stenosis ringan. Faktor yang mempermudah terjadinya IMA antara lain pertama merokok, hipertensi, obesitas, hiperkolesterolemia, diabetes mellitus. Kenapa rokok dia bisa menyebabkan infrak miokard akut? Karena bahan kimia rokok memicu penebalan darah arteri dan membuat darah susah menyalurkan oksigen. Dan juga ada hipertensi. Ada juga obesitas dan hiperkolesterolemia, di mana karena tingginya kadar kolesterol dalam darah dapat menumpuk sehingga mempersempit pembuluh darah. Lalu ada juga diabetes. Diabetes karena glukosa berlebihan dalam darah dapat merusak endotel dalam pembuluh darah sehingga terjadinya plak arteriosklerosis terbentuk. Selanjutnya kita masuk di dalam patofisiologi. Dua jenis kelainan yang terjadi pada IMA adalah komplikasi hemodinamik dan aritmia. Segera setelah terjadi IMA, daerah miokard setempat akan memperlihatkan penonjolan sistolik dengan akibat penurunan ejection fraction isi sekuncup dan peningkatan volume akhir distolik ventrikel kiri. Tekanan akhir diastolik ventrikel kiri naik dengan akibat tekanan atrium kiri juga naik. Peningkatan tekanan atrium kiri di atas 250 mm hydrogium yang lama akan menyebabkan transudasi cairan ke jaringan interstisium paru atau gagal jantung.
kita masuk lagi di gejala klinis miokard infrak akut. Sakit dada yang terutama dirasakan di daerah sternum atau di daerah dada bisa menjalar dari dada ke dada kiri atau juga dada kanan ke rahang, ke bahu kiri dan bahu kanan, dan pada lengan juga bisa. Penderita melukiskan seperti tertekan, terhimpit, diremas-remas, atau kadang hanya sebagai rasa tidak enak di bagian dada saja. Nah, sekarang kita masuk di terapi farmakologi. Di sini ada 4 pemberian terapi farmakologi untuk infrak miokard akut. Yang pertama, anti-iskemik. Anti-iskemik ini untuk meningkatkan aliran darah kembali lagi menuju organ yang akan dituju. Lalu yang berikutnya anti-trombotik, di mana fungsinya untuk mencegah terjadinya pembekuan darah. Lalu ada juga koagulan, antikoagulan, di mana mencegah terjadinya penggumpalan pada pembuluh darah. Selanjutnya ada antiherlipidemia, di mana obat ini dapat menurunkan kadar trigliserida dan meningkatkan kadar kolesterol yang baik. Terapi diet. Terapi diet di sini ada 3. Yang pertama, memberikan makanan yang cukup dan sesuai kebutuhan tanpa memperberat kerja jantung. Yang kedua, menurunkan berat badan bila klien memiliki berat badan berlebihan, karena dalam penyebab dari infrak miokard akut ini ada juga obesitas. Obesitas itu bisa mempengaruhi seseorang dapat mengalami penyakit infrak miokard akut. Yang ketiga, mencegah serta menghilangkan edema atau bengkak yang disebabkan oleh penimbunan garam atau cairan di dalam tubuh. Oke, sekian jauh materi infrak miokard akut dari kelompok 3. Terima kasih dan sampai jumpa.